Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin nastar lagi, tapi yang kali ini bentuknya itu unik juga ya teman-teman. Kayak nenas gitu, tapi ini rasanya sama enaknya sama nastar yang pernah saya bagikan sebelumnya. Nah, untuk cara bikinnya ini lebih gampang. Dan tanpa cetakan juga, cukup menggunakan tangkai sendok aja, hasilnya cantik banget. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 160 gram butter margarin. Saya gunakan Royal Palmia. Akan juga 2 sendok makan munjung gula halus, sebaiknya kita ayak, biar gulanya nggak bergerindil. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu kita campur rata. Nah, kalau semua bahan udah tercampur, tambahkan 1 kuning telur, lalu diaduk rata kembali. Jadi diaduknya itu jangan lama-lama, biar nanti kuenya nggak melebar saat dipanggang ya. Kalau mau menggunakan mixer boleh, cukup di mixer 1 menitan aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya gunakan yang kunci biru ya teman-teman. Sebaiknya diayak juga. Tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Semua bahan ini akan kita campur rata. Nah, ini mulai susah mengaduknya, saya akan ganti menggunakan tangan. Kita aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah kalis, sudah bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya teman-teman adonannya. Nah, di sini saya gunakan sendok takar untuk mengukur adonan, kurang lebih 5 gram ya teman-teman. Boleh ditimbang juga. Nah, kita siapkan dulu semuanya, biar nanti gampang dan tinggal dimasukin aja selain nanasnya. Nah, ini udah jadi semuanya ya teman-teman. Sekarang tinggal kita bentuk aja. Kita ambil satu adonan, lalu kita kepal dan kita bulatkan, dan ditekan lalu isi dengan selai nanas. Tinggal dirapikan aja dan ditutup, lalu kita bulatkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau dirasa udah rapi bulatannya, tinggal dibentuk sedikit memanjang ya teman-teman. Lalu di bagian ujung-ujungnya tinggal dirapikan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil tangkai sendok, lalu tinggal kita bentuk aja seperti di video, teman-teman bisa lihat. Cara ini tuh gampang banget ya teman-teman, siapa aja bisa bikin. Nah, saya contohkan satu lagi ya teman-teman. Kita ambil satu adonan, kita kepal dan kita padatkan, lalu kita bulatkan. Nah, tinggal kita isi aja selai nanasnya, dirapikan lagi. Nah, setelah itu tinggal dibulatkan kembali. Lalu kita bentuk memanjang. Nah, tinggal dirapikan aja. Nah, gampang banget ya. Nah, setelah itu tinggal kita bikin motif menggunakan tangkai sendok. Mudah banget ya teman-teman.
Nah, ini udah jadi semuanya ya teman-teman. Ini tinggal kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Lalu kita panggang selama 30 menit. Menggunakan suhu yang sedang aja ya teman-teman. Kalau menggunakan oven listrik, bisa menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Menggunakan api atas bawah. Dan kalau di oven tangkring ini, teman-teman bisa sering cek aja ya. Nah, setelah 30 menit kita panggang, ini kuenya juga udah matang. Sekarang kita akan bikin untuk bahan olesan ya teman-teman. Siapkan 2 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan secukupnya pewarna kuning tua atau kuning telur ya. Nah, setelah itu tinggal kita oleskan aja di permukaan kuenya. Nah, biar hasilnya lebih kinclong lagi, teman-teman bisa nanti oles 2 kali ya. Jadi kita oles dulu di tahap pertama. Dan nanti kita tunggu ngeset dulu atau kering baru dioles lagi untuk tahapan kedua. Nah, ini udah ngeset, kita oles lagi untuk tahapan yang kedua ya teman-teman. Biar nanti hasilnya itu lebih cantik dan kinclong. Lalu kita akan panggang lagi di suhu rendah 125 derajat Celcius selama 15 menitan ya teman-teman. Nah, kalau udah matang langsung aja selagi panas kita akan kuas biar hasilnya lebih kinclong lagi ya, untuk menghilangkan kayak uap atau embun gitu yang nempel di permukaan nastarnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman, juga super kinclong, warnanya juga bagus banget. Nah, di satu resep ini menghasilkan 2 toples nastar ukuran 250 gram dan masih ada sisanya lagi ya teman-teman, setengah toples. Nah, kalau udah dikemas di dalam toples seperti ini, hasilnya itu makin cantik ya teman-teman. Resep satu ini wajib teman-teman cobain karena dia anti gagal ya. Siapapun bisa bikin, walaupun pemula, ini pasti bisa berhasil ya teman-teman. Nah, coba kita lihat sekarang gimana hasil kuenya. Nah, dari tampilannya aja udah unik banget, warnanya juga bagus. Nah, untuk hasilnya itu beneran lumer banget. Dan saat dimakan itu berasa beneran enak banget ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.